Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco kabeh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat akte kelahiran secara online khusus untuk Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Nah, untuk langkah pertama, meskipun ini pembuatannya secara online, langkah pertama tentu saja kita menyiapkan form C2 dari kelurahan ya, atau dari kantor desa, dari kepala desa. Itu kita siapkan agar nanti dalam pengisian di aplikasi kita sudah siap dengan semua yang dibutuhkan. Jadi ada form C2, ada buku nikah dan lain sebagainya yang akan nanti kita jabarkan di belakang. Nah, setelah semua persiapan itu, langkah berikutnya adalah kita download aplikasi Cek Anduk ya. Nama aplikasinya Cek Anduk. Jadi aplikasinya semacam ini, bisa kalian saksikan. Untuk aplikasinya semacam ini dan bisa kalian download melalui Play Store. Jadi aplikasinya semacam ini, Cek Anduk Dukcapil Kabupaten Jepara. Jika sudah kalian install, silakan dibuka untuk aplikasinya, dan aplikasinya mendapatkan rating 1,6. Jadi banyak yang kecewa dengan aplikasi Cek Anduk ini, entah mereka benar-benar kecewa atau karena belum tahu aturan mainnya ya. Langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasi Cek Anduk ya. Jadi setelah kalian pencet aplikasinya akan muncul keterangan seperti ini. Ada keterangan dan ada beberapa kolom ya. Akte kelahiran, akte kematian dan lain sebagainya, ini sampai bawah. Dan ini harus menggunakan dokumen asli ya. Jadi foto-foto yang dipersiapkan kita foto dokumen aslinya ya. Dan kita akan, misalkan kita pencet akte kelahiran, akan muncul semacam ini, sehubungan dengan animo masyarakat dan lain sebagainya sampai ke bawah. Nah, jika kalian sudah pencet ini, tentunya akan kecewa dan merasa aplikasi ini adalah aplikasi gagal karena seperti ini kondisinya. Nah, namun ternyata bukan demikian. Jadi langkah yang tepat, kita pencet garis kiri 3 di atas. Jadi di sebelah kiri ini. Nah, ini kita pencet yang sebelah sini, dan kita akan memilih kolom pelapor yang bawah ini dengan pendaftaran baru bagi yang belum punya akun ya. Jadi yang belum punya akun pencet pendaftaran baru, dan jika yang sudah punya akun silahkan login saja. Nah, karena ini kita bahasnya sejak awal pendaftaran baru saja ya, biar tahu semua. Kita pencet pendaftaran baru. Nah, setelah kita pencet ternyata muncul ini pendaftaran pelapor. Nah, ini ada kolom nik, kita masukkan, dan kemudian ada kode di bawahnya yang harus ditulis. Kita tulis saja kode dan setelah itu kita daftar. Dan setelah kalian daftar, nanti kalian akan memasuki kolom berikutnya dan akan mendapati kalian akan mencantumkan nomor WA yang dapat dihubungi. Nah, nomor WA itu nantinya akan kita dapat nomor kunci dari akun Cek Anduk, maksud saya akun Cek Anduk. Nah, untuk selanjutnya setelah kita mendapatkan itu, kita akan login. Nah, kita masukkan nik dan kata kunci, setelah itu masuk. Nah, setelah kita login, ternyata pendaftaran saya yang sebelum-sebelumnya sudah masuk semua, karena memang belum pernah kita edit dan belum pernah kita kirim. Jadi ini sampai 10 saya mendaftarkan diri, ternyata 23 ternyata. Jadi aktivitas yang saya lakukan sebelumnya itu ternyata sudah masuk, dan ini untuk aktivitas terakhir kita cek
yang barusan tadi. Nah, ini untuk akte kelahiran anak saya ini. Jadi ini kita soroti saja apa yang saya ini. Nah, pelaporan ditolak demikian. Nah, ini. Jadi yang harus kita isi adalah data bayi, data ibu, data ayah, data pelapor, data saksi 1 dan data saksi 2. Jadi semua data-data itu nanti kolom-kolomnya kita isi semua sesuai dengan apa yang ada ya. Jadi kemudian untuk selanjutnya adalah formulir dan data pendukung. Nah, ini untuk formulir dan data pendukung itu isinya semacam ini. Jadi surat keterangan kelahiran dari dokter atau bidan asli ya. Jadi yang asli nanti kita foto, kemudian ada buku nikah atau kutipan akta perkawinan ini asli juga kita foto, KTP elektronik ayah asli, KTP elektronik ibu asli, kartu keluarga asli, KTP elektronik 1 dan 2 untuk saksi, dan KTP elektronik 2 ini kita sebutkan. Kemudian formulir kelahiran dari desa atau F2.01 yang saya sebutkan dari awal tadi. Kemudian ada buku nikah, halaman pengesahan untuk yang muslim. Jadi halaman yang isi pengesahan beserta ada isi tulisan mas kawin itu kita foto yang aslinya. Kemudian halaman tanda tangan kepala desa ya, jadi formulirnya tadi yang isi tanda tangan dan stempel kepala desa kita foto juga. Kemudian KTP elektronik pelapor, dan ini syarat untuk orang tua yang berdomisili di luar kota, seperti contohnya saya ini karena tinggalnya di luar kota, kita cantumkan juga surat pernyataan. Kemudian setelah itu semua kita lengkapi, kita upload ya. Jadi kita uploadnya sekali aja, langsung sekali kita upload. Kemudian ini saya menyatakan demikian, dan setelah itu kita kirim. Nah, yang penting untuk di sini kita perhatikan adalah untuk nama, dan nama dari semuanya itu harus sama semua. Misalkan nama bayinya Ahmad, jadi Ahmad itu harus ejaannya harus detail sama semua. Jadi di KK harus sama, di formulir pengajuan sama, dan di untuk akte ini nanti juga harus sama. Jika ada kekeliruan satu saja akan ditolak seperti yang sudah pernah saya alami. Jadi setelah misalkan ada kesalahan ditolak, maka kita akan revisi. Untuk selanjutnya setelah kita revisi itu kita kirim ulang data-data yang salah tadi. Misalkan ada kesalahan bagian lembar-lembar fotonya atau kesalahan ejaan, kita revisi, kita kirim ulang. Dan setelah itu jika setelah kirim ulang ternyata ada ditolak lagi, oh ternyata di situ ada denda ya. Jadi bagi kalian yang telat, misalkan anaknya setelah 2 tahun baru dibikinin akta, kemudian denda itu tadi kita transfer melalui Briva atau yang lain lah, intinya kita transfer, dan dendanya untuk satu anak itu Rp50.000 ya. Setelah kita transfer, kita mendapatkan struknya kita foto dan kita upload, kita ajukan ulang. Setelah kita ajukan ulang dan ternyata disetujui, maka kita tinggal menunggu ya, jadi menunggu untuk akte itu jadi. Dan saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi yang mau mengurus akte kelahiran silakan urus akte kelahiran mumpung ini online ya. Karena kenapa saya bilang mumpung online, karena kalau online ini kita paling enggak kita bisa menghemat tenaga. Jadi yang seharusnya kita datang ke kantor Disdukcapil beserta 2 orang saksi ya, jadi ini mumpung online bisa kalian kerjakan di rumah. Seperti saya ini bikin untuk wilayah untuk wilayah Jepara, tapi saya kerjakan di Denpasar, ternyata alhamdulillah bisa. Dan sekarang saya masih tahap proses menunggu akte kelahiran itu jadi ya. Saya kira itu ya. Kemudian kalau misalkan ada yang kurang jelas atau apapun, silakan
tanyakan di kolom komentar ya.